ajaib sekali. Saya datang ke 4 harinya, ke semua harinya dan saya melihat setiap harinya begitu spesial dan begitu luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah bantu melayani. Terima kasih juga buat semua yang sudah hadir kemarin selama 4 hari kemarin. Thank you. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Judulnya adalah Be Better. Jadi lebih baik. Be Better. Saya mau ajak kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel 15 ayat ke-28 untuk membuka pesan hari ini. 1 Samuel 15 ayat 28. Ayat ini firman ini dikatakan kepada Saul. Yang tertulis seperti ini, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini. Dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Sama-sama katakan au. Katanya Tuhan berkata, Ia telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Saudara, kalau ini disampaikan kepada kita, mungkin ini adalah sebuah kata-kata yang sangat menyakitkan. Saudara bayangkan kalau saudara lagi kerja di satu tempat, dan kemudian bos saudara berkata, mulai hari ini kamu gak usah kerja lagi di sini. Aku sudah dapatkan karyawan yang lebih baik daripada kamu. Sakit hati gak saudara? Saudara sedih gak rasanya? Dan itu yang sama yang dirasakan oleh Saul. Yang hari itu tiba-tiba Samuel berkata, aku telah mendapatkan yang lebih baik daripada kamu. Saudara, hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik, be better. Tapi boleh ditampilkan kita hari ini bukan be better dan kanan kirimu, no. Kita sedang berkata be better than you, than yourself. Jadilah lebih baik dari dirimu yang sekarang. Jadilah lebih baik dari dirimu sendiri. Katakan ke sebelahmu, be better than yourself. Katakan ke sebelah satu lagi yang bukan pilihan pertama, be better than yourself. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi lebih baik dari si A, lebih baik dari si B, lebih baik dari si C, enggak. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi lebih baik dari diri kita sendiri. Untuk terus improve jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ada satu quotes yang berkata seperti ini, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Tuhan terima kita apa adanya. Tuhan terima kita saat kita datang ke Tuhan sebagai seorang pendosa, orang yang sangat berdosa, orang yang jatuh lagi dalam dosa. Tuhan terima kita dengan tangan terbuka. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Dia mau kita untuk berubah. Dia mau kita untuk jadi lebih baik lagi. Dia mau kita untuk jadi seseorang yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Izinkan saya buka satu quotes lagi. You are enough to start, but you are not enough to continue. If you did not get better and improve. Saudara, sekarang hari ini saudara cukup untuk memulai. Saat saudara mulai bersama dengan Tuhan memulai sebuah perjalanan yang ajaib. Yes, Tuhan terima saudara. Tuhan gandeng saudara dengan tangannya. But you are not enough to continue. Tapi yang saudara hari ini sekarang gak cukup untuk saudara melanjutkan perjalanan yang lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan. Harus kita improve, harus kita get better, be better than yourself. Jadilah lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Banyak orang cepat puas saudara. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar 3 poin utama. Bagaimana caranya untuk kita bisa jadi lebih baik lagi. Dan apa saja yang harus kita lakukan. Kita belajar dari yang baik Daud, kita belajar dari yang buruk Saul. We learn the do's, kita belajar yang harus kita lakukan dari Daud. We learn the don'ts, kita belajar yang tidak boleh kita lakukan dari Saul. Kita mau belajar sama-sama how to be better than yourself. Bagaimana untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Poin yang pertama saudara, yang kita perlu belajar adalah poin yang pertama, Saul adalah orang yang terobsesi dengan posisi, tetapi alergi dengan yang namanya hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita memulai bersama dengan Tuhan dengan dahsyat,
Tapi kemudian fokus kita teralihkan dari yang tadinya kita begitu merindukan Tuhan. Dan berujung kita lebih mementingkan posisi daripada hadirat Tuhan. Aduh, hadurat lagi, maaf salah ketik saudara. Daripada hadirat Tuhan. Maka maaf kata engkau hanya akan jadi orang dari masa lalu. Engkau hanya akan jadi orang yang kalau kata orang basket ada yang namanya MVP. Most valued player. Orang yang paling jagoan. Tapi di masa lalu. Orang dari hari kemarin. Jagoan sih, penting sih, berpengaruh besar sih, tapi kemarin. Sedangkan Daud adalah tomorrow's man. Daud adalah orang dari di hari esok yang akan berjalan bersama dengan Tuhan dan lakukan jauh lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau engkau terus mementingkan yang namanya posisimu lebih daripada hadirat Tuhan, let me tell you something, engkau sedang ada di ujung jurang dari hidupmu. Dan inilah titik sangat berbahaya. Ayatnya kita buka dari 1 Samuel 15 ayat 30, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku, katanya. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu, katanya. Bukan Allahku, Allahmu. Karena aku gak kenal. Buat aku gak penting hadirat Tuhan. Itu your God, itu Allahmu. Tuhanmu, bukan Tuhanku. Saudara, saat seseorang mulai melihat yang namanya posisi, kedudukan, jabatan lebih penting daripada mengejar hadirat Tuhan. Itulah titik cepat atau lambat kehancuran hidup kita. Sedangkan Daud, dia dengan sangat jelas berkata untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup, bolehkah aku datang melihat Allah? Bahkan dia berkata, aku gak peduli kedudukan, aku cuma pengen datang melihat Tuhan. Aku cuma pengen ketemu Tuhanku. Aku desperate untuk ketemu Tuhanku. Saudara, kalau saudara pelajari kitab Mazmur, ada sangat banyak firman Tuhan yang ditulis, ada sangat banyak puisi dan Mazmur yang ditulis di sana. Yang menggambarkan betapa Daud itu sangat haus dan sangat merindukan yang namanya hadirat Tuhan. Sangat banyak, ada lagi yang kayak lagu yang tadi kita nyanyikan. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Itu lagu yang keluar dari hati Daud dan dia berkata, Tuhan, I really long for your presence. Aku sangat merindukan hadiratmu. Saudara, kalau saudara ketemu orang yang begitu haus dan lapar akan hadirat Tuhan, selalu mengejar hadirat Tuhan, setiap kali membicarakan tentang Tuhan, detak jantungnya ini berdetak sedikit lebih kencang karena dia tahu itulah kekasihku yang sedang dibicarakan. Kalau saudara ketemu orang seperti ini, tandai orang ini. Karena pasti orang ini sedang masuk dalam agenda Tuhan untuk jadi orang yang sangat luar biasa satu hari nanti. Selama dia tetap haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Saya yakin saudara, setiap orang yang mempunyai kerinduan akan hadirat Tuhan yang begitu dalam, Tuhan sedang catat namanya. Dan Tuhan sedang masukkan ke dalam agendanya untuk jadi orang di masa depan. Orang kita bisa jadi yesterday's man. Kita bisa jadi orang dari hari lalu. Tapi orang yang rindu akan hadirat Tuhan. Orang yang mementingkan hadirat Tuhan lebih daripada posisi, lebih daripada kedudukan. Akan jadi tomorrow's man. Akan jadi orang yang masuk dalam agenda Tuhan. Satu hari aku akan pakai orang ini. Tetap ada prosesnya, tetap ada langkah-langkahnya. Tapi dia akan jadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan dengan ajaib. Poin yang kedua saudara. Apa yang Saul lakukan? Yang Saul lakukan, kejatuhan Saul, kesalahan Saul adalah dia takut akan manusia lebih dari takut akan Tuhan. Dia punya yang namanya fear of man lebih daripada fear of God. Ayatnya dari 1 Samuel 15:24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Dia takut sama manusia lebih daripada dia takut sama Tuhan. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saudara, Saul
adalah orang yang sangat takut ditinggal oleh rakyatnya. Saat kita menakuti manusia lebih daripada takut akan Tuhan, saudara akan hanya didikte oleh apa kata kebanyakan orang. Saudara hanya akan didikte oleh apa yang kita takuti, itu yang akan kita taati. Saudara takut sama apa kata orang, hidupmu akan taat dengan apa kata orang. Saudara takut sama penolakan, hidupmu akan taat sama yang namanya penerimaan dan penerimaan dan penerimaan. Sedangkan Daud, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya bagaimana kebutuhan itu dapat sampai kepadaku. Daud tahu persis artinya takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan bukan berarti takut dengan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan adalah takut tidak bersama dengan Tuhan. Justru karena kita takut akan Tuhan, kita bebas mengasihi manusia. We free to love people. Kita bebas mengasihi siapapun. Tapi kita tidak takut kepada manusia. Saudara, bukan berarti kemudian kita jadi sembrono dan tidak sopan dengan orang. Tapi saya bilang kita bukan takut kepada manusia. Tapi justru kita mengasihi orang-orang. Kita mengasihi jiwa-jiwa. Tapi kita takut akan Tuhan. Saudara, saya pernah baca sebuah buku, saudara. Dan saya lihat buku ini sebuah buku yang sangat luar biasa. Judulnya adalah The Courage to be Disliked. Saudara, seringkali kita ini orang-orang yang sangat takut tidak disukai oleh orang lain. Waktu saya baca buku ini, Tuhan seperti bicara sama saya. Nah, milikilah the courage to be disliked. Keberanian untuk tidak disukai orang lain. Gak apa-apa gak disukai orang lain. Selama kita berdiri di jalan yang benar. Selama kita mempersuarakan suara kebenaran. Kenapa kita harus takut tidak disukai oleh orang lain? Have the courage to be disliked. Milikilah keberanian untuk tidak disukai orang lain. Bahkan saya bilang sama teman-teman saya, sama orang-orang yang bersama dengan saya, WL dan sebagainya, saya bilang sama mereka, bahkan jangan hanya the courage to be disliked. Bahkan sampai kalian enjoy dilihat jelek sama orang lain. Sampai kalian merasa nyaman dilihat jelek sama orang lain. Karena kalian tahu yang kalian lakukan adalah untuk Tuhan. Selama kita berdiri di jalan yang benar. Selama kita berdiri di tempat yang tepat. Orang mau ngomong apa, I don't care. Aku cuma takut akan Tuhan. Dan aku gak takut yang lain. Aku gak takut ditinggalin orang. Aku gak takut dilihat jelek sama orang. Aku gak takut dihina sama orang. Yang aku tahu, aku takut akan Tuhan. Waktu dulu saya pertama kali bikin video, saudara, di London. Teman-teman saya, teman-teman dekat saya, ngejek-ngejekin saya. Bilang, so suci lah, ngeledek saya. Terus setiap kali, saya tuh dulu, saudara, waktu lagi alay-alaynya. Saya bikin video itu, setiap kali bikin video, hi there. Pakai kacamata hitam, saudara, hi there. Gak tahu kalau saudara ada yang mengikuti Instagram saya dari zaman itu, saudara, terima kasih karena saudara orang-orang pertama yang menonton saya hari itu dan memberikan saya inspirasi untuk tetap melangkah maju. Kalaupun tidak, Tuhan mengampuni, gak apa-apa. Saudara, tapi hari itu setiap kali saya ketemu teman saya, hi there, katanya gitu. Saya diledekin terus, saudara. Saya balas balik, hi there juga, saya bilang gitu. Kenapa harus malu saat kita diledekin orang? Saat kita disindir-sindir orang, kenapa harus malu? Yang saya tahu, yang saya lakukan, saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Kalaupun mereka gak terima, I don't care. I have the courage to be disliked. Kalaupun teman saya kemudian menjauhi saya karena katanya saya orang kudus, puji Tuhan, saya bilang, amin, saya orang kudus. Sampai jumpa nanti di surga kalau kamu masuk sana, saya bilang gitu. Tapi saudara, have the courage to be disliked. Untuk tidak disukai orang. Karena kita nggak hidup untuk manusia, kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup tidak sedang mengejar perkenanan manusia, tapi kita mengejar perkenanan Tuhan. Tapi saudara, yang ketiga tadi, yang pertama adalah jangan sampai kita mengingini posisi lebih dari hadirat Tuhan. Yang kedua, jangan sampai kita takut akan manusia lebih daripada kita takut akan Tuhan. Tapi yang ketiga, saudara ada yang namanya being developed in the dark. Saudara, saya cepat saja, saya singkat saja. We have the patience to be developed
in the dark. Saudara, banyak orang gak punya kesabaran untuk dibentuk dan terdevelop tuh apa ya? Berkembang di kegelapan. Kegelapan yang saya bilang ini bukan kuasa gelap ya saudara. Tapi kegelapan yang saya bilang ini adalah saat gak ada orang yang lihat. Saat gak ada orang yang ngelihat kita. Saat gak ada orang yang notice kita. Tapi ternyata kita sedang ada dalam proses yang namanya sebuah pembentukan yang ajaib. Saudara, saya kasih contoh saudara. Hari ini saya punya tanah. Hari ini saya punya tanah saudara. Pakai sarung tangan ya biar gak kotor. Saya saudara sangat tidak suka tangan saya kotor. Saya kalau makan ayam aja pakai sendok garpu. Saya makan kepiting aja saya pakai sendok garpu saudara. Tangan saya ini tangan yang sangat berharga. Jadi I'm so sorry saya tidak akan mengotori tangan ini. Saudara, kalau saya punya biji salak. Saya punya biji salak saudara. Biji ini tidak akan pernah bisa bertumbuh tanpa dia ditanam di tempat yang gelap. Di tanah. Tapi justru saat dia ditaruh di tanah yang gelap, di tempat yang gelap, mungkin dia gak kelihatan, gak kena sinar matahari. Gak tahu di sebelah kanan kiri gelap, ini sebelah kiri tanah, sebelah kanan tanah, sebelah depan tanah, semuanya tanah. Dan apa yang terjadi? Dia sedang di-develop in the dark. Tapi yang dia gak tahu, ada sesuatu yang sedang dibentuk di dalamnya. Ada sesuatu yang sedang dibentuk di dalam. Dan seringkali kita gak sabar. Seringkali kita gak kuat di tengah kegelapan, di tengah seakan-akan hidup ini kelam. Dan kita gak kuat. Kita bilang Tuhan cepat bawa aku keluar. Cepat bawa aku melihat sinar matahari. Saudara, apa yang membedakan antara Saul dengan Daud? Saul diurapi sama botol, diurapi dengan botol yang instan, gak lama setelah itu dia diangkat menjadi raja. Sedangkan Daud diurapi dengan tanduk hewan, yang untuk jadi tanduknya aja butuh proses yang panjang, gak instan. Dan tadi boleh slide-nya ditampilkan. Dan saudara Daud, kalau kita belajar bahkan dia di umur sekitar 12 tahun mungkin, 13 tahun, dia diurapi sama Samuel. Tapi kemudian dia baru yang ada centang hijaunya tuh saudara. Dan dia baru jadi raja, diurapi oleh Yehuda, Raja Yehuda. Jadi Raja Yehuda, satu suku doang. Itu di usia 30 tahun. Dia nunggu sekitar 15 sampai 18 tahun. Untuk sampai dia diurapi sampai jadi raja. And that's the darkness, dia itu adalah sebuah masa-masa kelam yang dia harus lewati. Yang dia gak tahu, dia sedang terdevelop di masa yang kelam itu. Tuhan sedang membentuk dia, Tuhan sedang menciptakan sesuatu yang ajaib di masa yang gelap itu dalam hidupnya. Dan baru di usia 37, sekitar 37-38, dia jadi raja dari seluruh Yerusalem. Dari semua suku bangsa Israel. Saudara, kadang-kadang ada proses demi proses yang Tuhan mau untuk kita lewati. And it is in the dark. Dan kadang-kadang kita harus ada di tengah yang sesuatu yang kelam, sesuatu yang gelap dari hidup kita. Tapi percayalah Tuhan sedang membentuk sesuatu yang indah dalam hidup kita. Hari ini saudara, saya ada sesuatu yang spesial selain dari tanah dan biji ini. Saya bawa anak saya saudara ke sini saudara. Anak saya yang imut-imut, yang lucu-lucu. Hari ini saya bawa anak saya ke sini. Boleh tolong anak saya datang ke sini? Saudara. Perkenalkan saudara. Mama. Saudara, ini Bang Arnold. Waduh. Saudara, dan hari ini saudara untuk jadi pria segagah ini, semontok ini, sekeren ini, butuh melewati proses yang namanya ada di dalam kandungan. Boleh di next. Butuh melewati proses yang namanya ada di dalam kandungan. Dia nggak di dalam kandungan saya, tapi di dalam kandungan mamah saya. Mamahnya dia. Kita saudara. tapi ada di dalam kandungan mamahnya. Saudara, saat ada di dalam kandungan mamanya,
terdevelop 9 bulan in the dark. Perut mama semua orang, perut saya waktu saya hamil anak saya, ternyata bukan Jova yang muncul, ternyata Arnold di sini yang muncul. Saudara, tapi dia terdevelop 9 bulan. Be have patience, milikilah kesabaran to be developed in the dark. Kadang-kadang di tempat yang gelap, Tuhan justru sedang membentuk engkau. Tuhan sedang merajut sesuatu yang indah. Kasih tepuk tangan buat Arnold. Terima kasih Arnold. Waktu saya kesini anak saya masih tidur saudara. Jadi ya udah saya pinjam Arnold aja saya bilang gitu. Saudara, tapi saat kita ada bersama dengan Tuhan, have the patience, milikilah kesabaran, milikilah endurance, milikilah ketahanan untuk di tengah yang gelap. Karena saudara kalau saudara nggak tahan, jadinya prematur, malah repot saudara. Kadang-kadang destiny kita bisa jadi prematur karena kita maksa Tuhan mau keluar sekarang. Udah nggak kuat Tuhan, keluarin aku dari masalah sekarang, aku udah gak kuat Tuhan. Tuhan, aku udah terlalu capek di tengah kegelapan seperti ini. Aku mau keluar, baru usianya 2 bulan mau keluar. Gak bisa, malah gugur. Baru 8 bulan mau keluar, jadinya malah prematur. Biarkan Tuhan mendevelop hidupmu dengan ajaib. Biarkan Tuhan mendevelop hidupmu bahkan di tengah kegelapan sekalipun. Have the patience to be developed in the dark. Di tengah sesuatu yang kelam dalam hidupmu. Saudara mungkin gak lihat. Waktu saya hamil anak saya saudara. Saya gak lihat anak saya udah sebesar apa ya, gak tahu. Waktu tanaman ditanam saudara kita gak lihat, gak tahu prosesnya udah sampai mana. Kelihatannya kok gak ada progres ya. Kelihatannya kok gini-gini aja ya. Yang saudara tidak tahu adalah Tuhan sedang membentuk sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Boleh pemusik untuk naik ke atas sekarang. Biasanya udah slide terakhir udah standby. 3 poin hari ini untuk kita jadi orang-orang yang lebih baik. Be better, kejar hadirat Tuhan. Yang pertama, milikilah kerinduan untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Milikilah kerinduan untuk selalu ada bersama dengan Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan lebih daripada takut akan manusia. Takut akan Tuhan lebih daripada takut akan manusia. Ini pemusiknya kemana ya? Lagi makan dulu kali ya. Apa saya harus main keyboard? Saya harus main drum? Dan yang ketiga, saudara, have the patience to be developed in the dark. Milikilah sebuah kesabaran, milikilah endurance, milikilah ketahanan untuk terdevelop di kegelapan. Bahkan di tengah proses yang gelap, proses yang kelam. Saudara berkata kayaknya ujung lorong aja gak tahu di mana. Kadang orang bilang tenang aja di tengah kegelapan ada ujung lorong yang bersinar, kita gak bisa lihat. Titik terangnya gak ada di mana-mana, gak ada titik terangnya. Tapi justru di tengah gelap pekat sekalipun, Tuhan sedang mendevelop sesuatu yang indah dalam hidupmu. Tuhan sedang mendevelop panggilanmu, Tuhan sedang mendevelop destinimu, Tuhan sedang mendevelop semua yang ajaib dalam hidupmu. Ini saya single fighter beneran ini. On the way. Ayo, aku udah kehabisan kata-kata. Udah muter-muter lagi nih ngomongnya. Thank you. Saudara, kadang kita gak ngerti waktu Tuhan. Tapi hari ini bolehkah kita nyanyi sebuah lagu jreng? Lagi siap-siap. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kita mau bilang Tuhan, kalaupun di tengah kegelapan yang sedang aku alami sekarang, aku percaya Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Aku percaya Engkau sedang membuat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mungkin aku gak lihat dengan mataku. Tapi di tengah semua kegelapan yang ada, you are developing something. Tuhan sedang membentuk sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang